warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita belajar ta'limul muta'allim untuk menambah wawasan keilmuan kita, penting untuk kita memperdalam lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Itu harapan saya. Jadi apa yang kita peroleh di dalam pengajian, di sekolah, itu kita amalkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan setelah itu selesai. Memang kita belajar ini tidak boleh jemu, tidak boleh merasa wah saya sudah selesai. Tidak. Tapi mencari ilmu terus diulang-ulang. Ada ceritanya kalau kita mengaji, setelah khatam diulang lagi dari depan, khatam diulang lagi, karena bisa jadi tidak semua pemahaman yang ada di dalam kitab kalian paham secara keseluruhan. Jadi ibaratnya setebal kitab Ta'limul Muta'allim, apakah kalian sudah hafal? Tidak. Jadi butuh diulang-ulang. Ini tinggal 3 lembar lagi kita sudah menyelesaikan kitab Ta'limul Muta'allim. Nanti diulang lagi. Ta'limul Muta'allim ini adalah pegangan bagi orang yang mencari ilmu. Bagi kita sebagai siswa atau murid, agar lebih hati-hati bahwa dalam mencari ilmu tidak sembarang. Harus melalui adab ya. Harus melalui etika yang baik. Supaya apa? Agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat dan barokah. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, kitab Ta'limul Muta'allim, agar kita bisa mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan kita untuk lebih mudah mendapatkan rezeki. Rekera pun baen epataber tero andi apese banyak atau tero tak andi apese, tero sokia atau tero miskin. Tero sokia kepi. Tadi saya tero miskin. Mek pola beda saya tero miskin ngajung tangan. Mun pengarep tero kepi, keng kadang nasib yang tidak sama.
beras saya kakan ya nasi depada cukon depada keng cuma nasib yang tidak sama. Mencompamana pas Allah nyiptaaki manusia pas soki kapi pas tada seanyama orang seebri sedekah seanyama fakir miskin pas tada mana soki kapi. Ya dunia ini memang Allah perintahkan carilah rezeki yang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai melupakan akhiratnya. Pada istilah seperti ini ada semboyan, jangan hanya alandu tanah, tapi sekali-kali kita harus alandu langit. Paham kira-kira semboyan ini? Cek pun alakoh meloloh, tapi sampai melupakan yang namanya doa kepada Allah. Kita dituntut untuk kerja keras, esoro alakoh, kerja keras, tak oleh les-malesan, tak oleh sengkaan. Edi maapain mun lakar andi pangatero kotu andi usaha mun pengusaha yang kepeti pengusaha karena ada usaha. Mun tadi usaha tak kira teti pas soki sekali ada. Artinya tak bisa dicap sebagai pengusaha. Mana andi pengatero teroso kia tapi sengkaan amain mololo tadi usaha neng romana mololo, maka akan sulit. Yang namanya rezeki itu harus kita cari. Setelah usaha kita cari kemana-mana, ternyata hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah ikhtiar kita. Sejauh mana usaha kita, disitulah Allah akan turun tangan. Paham? Jadi setelah kita berusaha, ya, usaha kerja keras, kemudian usaha berdoa, angkat tangan, kita pasrahkan kepada Allah agar Allah turun tangan. Di sini kitab Ta'limul Muta'allim saya bacakan dari baris pertama biar nyambung. Al-asbabul jalibati rizqi. Al-asbabil jalibati lirizqi. Silakan dibuka halaman 99 biar kalian tidak sia-sia bawa kitabnya. Al-asbabil jalibati lirizqi. Banyak-banyak sebab senarek rezeki. Nah, menteroso kia deka beda di kitab Ta'limul Muta'allim ebri oning carana. Nah, apaan sebab-sebab sebisa makempang narek rezeki? Pertama yang harus kita jaga iqamatus sholawati bit ta'zimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha caranya agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki harus iqamatus sholawati.
menjaga sholat 5 waktu kita. Sholat fardu yang Allah perintahkan kepada kita ini harus dijaga. Bukan hanya dijaga, tapi dilaksanakan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat wajib ini, diibaratkan adalah pilar. Bagaimana kita menganggap pilar? Ya ibarat bangunan, kalau tidak ada tiangnya akan roboh, akan ambruk. Contoh, kalian lihat saja, bikin kanopi di depan untuk naung-naungan, kemudian tidak dibikin pilar di tengahnya, kira-kira bagaimana? Mengkhawatirkan, khawatir akan roboh, maka dibuatlah pilar sebagai penyambah biar kanopi itu tetap tegak berdiri. Sama halnya dengan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat, menjaga sholat, tidak lalai di dalam sholatnya, maka Allah akan memudahkan bagi kita untuk memberikan apa yang kita minta, apa yang di dalam doa-doa harapan kita, insya Allah Allah akan mengijabah, mengabulkan kalau kita menjaga sholat. Nah, menjaga sholat itu seperti apa? Bukan hanya sekedar Allahu Akbar setelah selesai langsung salam. Tapi harapannya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi sholat itu lebih dalam lagi, bitta'zimi wal khusyu'i. Bitta'zimi dengan mengagungkan, memuliakan. Karena kita ibaratnya sholat ini adalah berdoa kepada Allah, cuma diaplikasikan dengan sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, bacaan-bacaannya itu juga. Jadi harus benar-benar kita tawadhu, mengagungkan. Cak sampai pas waktu sholat kita kerja, karena kita menghadap Allah. Paham ya? Kita bukan menghadap ke manusia, kita menghadap kepada Allah. Penghambaan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Yang harus kalian tanamkan bahwa kita sholat bukan semata-mata menggugurkan kewajiban. Mare pun. Ingat kata-kata mare, mun kita mare cek ngucap mare. Cek gampang kan memang mulut. Mare mare. Padahal kita bagaimana bisa menegakkan? Bagaimana Allah akan mendengarkan segala harapan dan doa kalian kalau sholatnya pun tidak kita indahkan? Maka dari itu penting di dalam sholat ini jadikan sebagai pilar agar sendi-sendi kehidupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh saja. Saya memegang HP ini. Ya. Saya memegang HP. Saya punya 5 jari. Ya. Kita urut dari rukun Islam saja. Ini saya kasih contoh. Saya memegang HP ini dengan 5 jari.
jari. 5 jari kita simbolkan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca syahadat. Ya, membaca syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Dengan 5 jari kita bisa memegang HP. Betul tidak? Oke. Setelah kita coba satu persatu, kita lepaskan jari-jari kita. Mulai dari jari yang kelima. Rukun Islam yang kelima apa? Haji. Kita tidak melaksanakan haji. Masih tegak. Ya kan? Nih, kehidupan kita. Ibarat ini adalah kehidupan kita HP ini. Tidak melaksanakan haji, HP ini masih bisa kita pegang, tidak jatuh. Kemudian rukun Islam yang keempat, puasa. Ada yang nggak puasa? Ada. Masih tegak ini. Ya, tapi bukan berarti boleh dong nggak puasa. Jangan. Tetap ini yang namanya rukun Islam sebagai sendi-sendi kehidupan kita. Biar keislaman kita betul-betul diakui oleh Allah. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, masa pas tak puasa? Seperti itu. Masih tegak. Kemudian rukun Islam yang ketiga, zakat. Kita tidak mengeluarkan zakat. Masih tegak. Nah, kemudian kita coba lepaskan yang namanya rukun Islam kelima. Kira-kira bagaimana nasibnya hari ini? Akan jatuh. Nah, seperti itu. Kalian hidup di dunia, Allah berikan aturan, Allah berikan jalan. Cuma kita tidak mengindahkan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan bahagia. Sedangkan sholat kita tidak mengindahkan. Paham kira-kira ya? Jadi penting bagi kita untuk menjaga sholat. Wal khusyuk, termasuk kita harus juga di dalam sholat menjaga kekhusyuan. Karena kebanyakan anak-anak atau orang tua sepo ya pada bentuk yang mentepak tak sadar pas sampai lepah kadang rakaat are tak temu juga rakaat keberapa, rakaat kedua apa rakaat ketelok, kan seperti itu. Jadi khusyuk ini anteng memusatkan pikiran, ya, konsentrasi penuh bahwa kita dalam keadaan sholat. Pikiran-pikiran kita harus dilepaskan dengan pikiran-pikiran yang terkait dengan masalah duniawi. Kadang dalam sholat pikir-pikiran kunci gelak sahabat ini ya. Kunci mobil atau kunci motor sebab ini banyak gelak ya, mangkuk kelopai. Itu berpikirnya di dalam sholat. Sampai kepikir tinggal depak tahiyat. Ker-mikir boleh, oh iya, paling beda benar kursi ruah. Engkau gelak senyabak pas geger. Contohnya tetet kunci saya temuan pas waktu apa aja karena ker-mikir mulolo. Jadi sholatnya tak konsentrasi. Atau ker-mikir dari keburu si amaina. Pola dia cek kanjana nombar game, main game. Naudzubillah pas sampai ker-pikiran dalam dua jengan.
Ya, engkau marena level kan, engkau melek marena ki beli apa zaman akun, bencam semacam. Jadi pikiran ini kita campur aduk antara kesenangan duniawi sama konsentrasi kita beribadah kepada Allah. Anak-anakku, saya sarankan kalau kita mengerjakan sholat yang paling penting dan paling harus dijaga itu adalah pakaian kita yang terbebas dari masalah najis atau mutanajis. Ini saya kasih tahu perbedaan najis dengan mutanajis. Kalau najis itu memang barangnya memang sudah najis. Kalau mutanajis asalnya barang ini suci kemudian terkena najis, maka barang ini menjadi mutanajis. Jangan bilang oh najis ya, enggak, tapi yang betul mutanajis. Ini perbedaan antara najis dengan mutanajis. Pakaiannya harus betul-betul suci kalau kita mau melaksanakan sholat. Termasuk juga menjaga auratnya. Ini biasanya saya sering lihat di perjalanan-perjalanan ketika musafir itu lalai kadang-kadang, utamanya yang cowok. Yang cowok itu karena perjalanan jauh biasanya pakai celana jin, terus pakaiannya pakai kaos. Nah, ketika mau ruku atau sujud, kaosnya ngangkat ke atas, celana jenah kebebe. Saya kata alih kan cocok. Iya kan? Kalau seperti itu bagaimana? Wong namanya aurat itu antara munrek lake antara bujel ben toot. Kira-kira mun pas diketali tonggengah derma. Betal. Maka harus betul-betul dijaga. Kalau kalian perjalanan celananya harus betul-betul ya dimasukkan aja kaosnya biar lebih aman. Mun tak masuk aki pas kaos segiceng celanana bek ngebebe lah mun tindrapana sujud. Bah aberna apa nyaman mun mirker kasoki. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan itu ketika kalian memasang mukena, ya harus hati-hati ketika masang yang namanya ini apa? Area wajah. Betul-betul harus diperhatikan, takut ada sehelai rambut yang keluar dari mukena. Karena rambut ini adalah harus diperhatikan betul. Kemudian ta'dilul arkan, harus memperhatikan tentang rukun-rukun salat, wasairi wajibatiha, dan selain tentang wajib-wajib salat, wa sunaniha ban sunat-sunat salat, wa adabiha ban tata kramana salat. Nah, di sini sudah kita ketahui bersama kalau kita ingin dimudahkan rezeki oleh Allah harus kita menjaga salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk
untuk bisa istiqomah menjaga sholat 5 waktu kita. Dah, karena punya kapi kan, beli kan. Nah ini kewajiban sudah ada di pundak kita masing-masing. Sekian dari saya. Saya ini Innasyaratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya Rabbi wa